Annyeong! Ketemu lagi bareng gue Raffi. Dan juga El. Seperti biasa selama setengah jam ke depan kita bakal ngebahas segala sesuatu tentang Korea. Gak cuma ngebahas soal musik, tapi juga kita bakal ngebahas soal tradisi, gaya hidup. Terus ada apa lagi, El? Ada makanan. Makanannya segala macam. Ada idol. Banyak Ada, deh pokoknya. ya masih banyak lagi. Oke, seperti biasa kita punya topik yang akan kita obrolin di minggu ini. Yap. Topik kita apa? Tapi sebelum kita ke topik, kita mau ngucapin dulu. Apa, Iya. El? Bahasa Koreanya, El? Merry Christmas. Sama ininya tahun baru. Tahun baru Sehe Bok Mani Baduseo. Sehe Bok Mani Baduseo. Kawannya gini. Oh, gini. Badusumnida. Gini. Sehe Gitulah. Bok Mani Baduseo. Lalala. Pokoknya kita menyambut Natal dan juga tahun baru ini. Iya. Wah, udah banyak konak-konaknya, banyak kado. Yeay. Tapi sekarang kita bukan ngebahas soal Natal. Topik kita nggak ngebahas soal Natal, tapi kita mau ngebahas soal Pernikahan tradisional. pernikahan tradisional di Korea. Iya. Gitu Kan dia. kalau misalnya di Indonesia juga banyak ya kayak gitu ya. Iya, Kan adat ya. Itu banyak banget kalau di Indonesia kan. Cuma kalau di Korea itu tergantung. Tergantung. Ini orang kalau ngomong tuh nanggung gitu ya, tergantung apa? Tergantung musim, tergantung Enggak, daerah. maksudnya ada dari yang asal-muasalnya gitu sampai yang modern gitu. Oh, ya gitulah. Iya Begitu. gitu kan sama juga. Jadi tradisi ini awalnya itu ada di periode dinasti Joseon. Joseon. Tuh. Kerajaan terakhir di Korea. Pada saat dinasti Joseon ini, pernikahan biasanya berlangsung pada saat rata-rata laki-lakinya itu umurnya 12 tahun dan perempuannya umurnya 16 tahun. Nah, ini kenapa mereka muda banget? Itu alasannya adalah pertama, mereka menikah itu bukan karena saling cinta. Kenapa tuh? Tapi mereka tuh menikah karena ada unsur bisa jadi ada unsur paksaan dari orang tua atau karena keinginan orang tua Jadi tuh pengen cepet-cepet punya anak gitu. Dijodoh-jodohin gitu Iya, ya? pengen cepet-cepet punya cucu lah gitu orang tuanya. Tapi 12 tahun. 12 tahun muda banget ya. Iya. Dan Iya ya. perempuannya umurnya 16 tahun. Kok lebih muda cowoknya gitu? Nah, daripada itu ceweknya? mungkin dulu waktu zaman dulu yang perempuan itu masa suburnya bisa mendapatkan anak itu pada saat setelah umur 16 tahun gitu. Kalau laki-laki kan umur 12 tahun, 13 tahun udah akhir balik lah gitu lah. Ya gitulah. Tapi itu waktu di Akil balik. Nah, gitu. Tapi itu waktu periode dinasti Joseon. Dinasti Joseon. Nah, buat laki-laki yang nggak mampu ini biasanya mereka juga menikahnya bakal lebih lama. Tapi nggak lebih dari umur 20 tahun. Tetap mungkin 18 tahun, 17 tahun gitu ya. Berarti ada unsur-unsur biar dapat harta gitu. Dia bisa jadi cari duit dulu, cari uang dulu ya kan buat nyeneng-nyenengin gitu lah Iya, segala iya, macam. iya. Nyeneng-nyenengin. Oke, lanjut. Lanjut. Sekarang kita mau ngebahas soal Kebudayaan perkawinan di Korea. budaya bagaimana. Selatan. Coba dibaca lah, El. Ya. Jadi di Korea itu sangat menghormati yang namanya kesetiaan. Oh, kesetiaan. Ya. Walaupun suaminya mati muda misalnya ya. Jadi janda-jandanya nggak- ya nggak diizinin menikah lagi gitu. Oh, buat janda-jandanya ya. Jadi harus mengabdikan hidupnya untuk melayani orang tua dari suaminya yang udah meninggal itu. Gitu. Begitu juga pada duda harus melayani orang tua dari istrinya. Jadi saling Oh, nggak bisa nikah lagi di sana ya. tes gitu lah ya. Terus kostum pernikahan. Nah, kostum pernikahan yang di Korea ini biasa disebut Hanbok. 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 Hanbok atau hanbok? Hanbok. 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 Pakaian khas Korea yang terbuat dari kain Kain katun atau kain sutra dalam berbagai warna. Mempelai wanita bagian-bagiannya terdiri dari chogori seperti chogori Sogori. seperti bolero, lengan panjang dan juga pita di tengah dada bernama otkorum. Terus ada cima, ada baju terusan lengan panjang itu dengan potongan tinggi di bagian pinggang dengan motifnya itu norige yang bermakna sebagai motif segala kalangan. Sepatunya mirip sepatu bot, tahu kan yang Iya, iya. yang Yang gini ya? gini gitu. Kayak sepatu Aladin gitu ya. Terbuat dari sutra dan kaos kakinya itu katun. Katun. Dalamnya tuh katun, jadi enak gitu kalau dipakai gitu. Beberapa memiliki mahkota khas Korea untuk hiasan kepala. Tahu kan yang Iya, gede-gede gitu ya. Kalau nah, laki-lakinya dia pakai apa tuh, El? Chigori dan paji. paji. Jadi Celana paji panjang ini itu celana paji. lengan panjang itu. Dan turumagi. Itu jaket panjang jadi tuh.
Oh, kayak jubah ya? Iya. Kayak jubah ya? Kayak jubah gitu. Sampai kaki gitu. Turumagi memiliki lengan yang longgar dan paji ini diikat dengan tali di bagian mata kaki kayak gini. Beberapa memiliki topi hitam khas Korea sebagai hiasan kepala disebut moja. 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 Ya, itu Ya. pembahasan singkat kita ya, El, Yes. tentang Pernikahan ala Korea. pernikahan Adat. Ah, Adat ya? Tradisional. Tradisional. Pernikahan tradisional ala Korea. Ya, adat Ya. juga adat. Nanti kita mau ngebahas soal proses. Bagaimana proses pernikahan yang ada di Korea itu. Kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap di Hallyu. Welcome back to Hollywood. Annyeong. Masih bareng Raffi dan El di sini. Iya. Kita lagi asik ngomongin soal Proses pernikahan. proses pernikahan tradisional yang ada di Korea sana ya. Yes. Tadi kita udah ngebahas Asal asal muasalnya. muasal dan juga pakaiannya dia Iya, bagaimana. pakaian-pakaiannya. Sekarang kita mau ngasih tahu soal Proses pernikahan proses. tradisional. Nah, ini sebelum prosesnya kita mau ngebahas soal jenis-jenis pernikahan. Iya. Apa ya jenis-jenis pernikahan tuh? Ini Alasan mereka menikah mungkin ya? Bisa iya. jadi ya. Pokoknya jadi dari awalnya sebelum menikah ini proses Ini bukan pernikahan. jenis jadi- sih, bukan jenis sebenarnya Iya, bukan jenis. Ya. prosesnya dari awal yang kayak dijodoh-jodohin gitu loh misalnya. Iya. Yang iya, pertama, mungkin itulah. langsung aja, Kita baca nih. ada wihon. Pihon. Itu Jadi adalah- pernikahan yang diatur oleh orang tua. Nah itu yang tadi yang dijodoh-jodohin. Oh, gitu, ini jadi dipertemuin. pernikahannya itu bukan karena si anaknya yang pengantinnya, tapi malah karena ada karena desakan orang tuanya itu ya. Selanjutnya Yang ada kedua ada napse, yaitu penentuan tanggal. penentuan tanggal. Jadi ini kalau misalnya udah setuju mungkin ya mereka udah ya mau menikah, baru penentuan tanggalnya gitu. Jadi tahun, Tahun, bulan, tanggal. Oh, ini Sampai jam kelahiran calon pengantin pri. calon jam. pengantin, jam kelahiran calon pengantin. Iya. Pria sesuai dengan kalender ya ampun. Gitu Jadi itu detail banget berarti iya, dengar-dengar berhubungan sama bulan juga. Oh gitu ya. Bulan langit yang di atas itu. Gimana caranya? Gak ngerti ya. Mungkin kalau di sini sama juga sih, kayak nyari tanggal baik, nyari hari baik Iya, kayak gitu. iya. Yang- Tapi ngelihat bulan itu gimana? Nah itu kan zaman dulu mah orang-orang dulu mah pinter-pinter ngeliat bulannya. Lalu, Ngeliat bulan ya. Yang ketiga ada nape. Nape lo. Nape. Tukar menukar barang berharga. Oh, nah jadi ini nukar ya, barang-barang ya. jadi sebelum pernikahan tuh ada nukar-nukar barang kayak apa hadiah ke mempelai wanita. Seserahan. Ya, seserahan semacam itu di sini. benar. Oke, selanjutnya ada Selanjutnya ada cinyong, Cinyong. Cinyong ini upacara adalah pernikahan. Nah, ini dilangsungkan di rumah keluarga mempelai wanita. wanita. Pengantin pria biasanya menunggang kuda. Poni, kuda poni, Menunggang kuda poni kuda yang ya, kecil kuda itu. poni yang nggak kecil gitu juga. Iya. Oh, selanjutnya ada Yang selanjutnya ada piebek. bebek itu adalah Jadi membungkuk kepada orang tua, jadi kayak hormat gitu loh. oh kayak minta izin Ke- gitu ya, ngasih mempelai, hormat. ke mempelai laki-laki. Pengantin tua wanita mempelai dan pengantin laki-laki. wanita duduk berdampingan. Oh, saling begini gitu ya. Memberi kehormatan gitu. Iya. Nah, sekarang kita mau ngebahas soal langkah-langkah Nah. dalam proses pernikahannya. Iya, ini baru Ini yang unik nih, langkah-langkahnya. yang unik nih. Yang pertama ada Jonan Rie, Jonanrie. Itu adalah penyerahan angsa liar. oh, pakai angsa ya. Zaman dulu pakai angsa. Iya. Bener-bener angsa hidup ya. Bener-bener angsa hidup ya. Iya. Kalau zaman sekarang udah diganti sama angsa buatan dari kayu. Oh, gitu ya? Iya, angsa itu simbol keabadian dan kesetiaan gitu loh. Oh, Setia, pantesan yang janji tadi gitu. kita omongin ya yang loyalitas makanya itu. loyalitas janji gitu. Nah, Yang selanjutnya kedua ada kamu aja yang baca. Saya nggak bisa. Gyobe Bisa tapi susah nih. Gyoberie. Gyoberie. Ya. Gyoberie. Itu tadi membungkukkan badan ya, Ya, yang ini- mempelai pria dan mempelai wanitanya Ya. itu. Ini saling hormat lagi. Hmm. Ya, jadi waktu pada upacara itu mempelainya saling membukakan badan satu sama lain gitu. Pertama dua kali. mempelai wanita dulu. Dimulai dengan mempelai wanita. terus laki-laki itu sama kayak sang istri menghormati sang suaminya kayak gitu Ya. lah ya. Gitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada Hapgenrie. ini adalah prosesi minum Minum anggur. anggur. Jadi dalam upacara ini anggur disajikan dalam tempat dari buah labu yang dikosongkan dan dikeringkan melambangkan pria dan wanita. Artinya mempelai pria tadi menjadi satu. Mereka berdua itu menjadi satu dilahirkan secara terpisah dan kini dipersatukan kembali melalui pernikahan. Semacam simbol gitu ya. Iya, simbol. Nah, seperti itu. Itu adalah Langkah-langkah. langkah-langkah. Dan apa yang paling unik?
Menurut lo? Angsa. Iya, angsa ya. Angsa loh itu. Angsa ya, kenapa? Kenapa angsa itu simbol dari loyalitas? Nangkepnya gimana? Ya kan itu kan angsa liar kan? Tadi kan bilang angsa sih, liar. iya Kalau sih. zaman sekarang itu dia malah diganti angsanya ini sama kayu, angsa kayu kayak gitu. Terus pernikahannya juga sekarang udah di gedung, udah bagus. Kalau Iya, dulu kan iya. di rumah kerajaan kayak gitu. Wow. Ya, kita diem ya. Kita sampai Tapi mikirin. kayaknya dia kalau misalnya angsa mungkin udah di penangkaran gitu, tapi Oh, suruh tangkap sendiri. Udah ada yang gitu. ngejual mungkin, udah ada yang Iya, menyediakan. tetap kayak harus gitu. nangkap sendiri gitu. Iya. Nah sekarang perbedaannya, perbandingan antara pernikahan zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Iya. Zaman dahulu Zaman dahulu nih laki-laki tidak bisa memilih pasangan sesuka hatinya karena pernikahan diselenggarakan oleh kedua orang tua masing-masing dengan bantuan mak comblang. Kedua pengantin tidak diizinkan bertemu sampai hari pernikahan. Dipingit. kalau zaman sama sekarang. Ya? Nggak bedanya yuk. Kalau zaman sekarang itu peraturan itu sudah nggak berlaku lagi karena Iya. dulu untuk sekarang untuk melewati pernikahan masing-masing harus saling jatuh cinta secara alami dengan pilihannya sendiri atau disusun setelah kedua pasangan dipertemukan oleh orang tua. Ya, kayak gitulah. Cepet ya saya Pokoknya membacanya. intinya kalau dulu mah kayak semacam dipaksa gitu ya. Dipaksa Kalau gitu sekarang udah atas nama cinta. Atas nama cinta. Oh, iya, Oke, abis ini kita iklan. Sebelum iklan kita mau kasih musik video dulu. Musik video dari Seventeen. dengan Boom, boom. Welcome back to Hollywood. Annyeong. Gue pengen ngomong anyong tiba-tiba ketahan di sini. Anyong, ketahan di sini. Nggak tahu kenapa, sorry ya. Oke, tadi kita lagi ngebahas topik soal enggak lagi sih, tadi kita ngebahas topik soal asal muasal pernikahan tradisional di Korea Selatan gitu. Tadi ada apa aja tuh? Yang pertama tadi asal muasal. Asal muasalnya, Terus terus ada kita asal muasal kenapa bagaimana merekanya itu pada saat laki-lakinya umur 12 tahun, perempuannya umur 16 tahun, mereka harus menikah dan segala macam. Periode apa? Dinasti Joseon, Joseon ya? Joseon. Iya. Sampai yang apa? Bajunya pun Bajunya, yang ribet banget Ribet gitu lah, banyak banget ribet gitu. Terus kita juga tadi ngebahas soal proses. Proses. Prosesnya itu bagaimana? Mulai dari mereka bertemu, Ya, bertemukan oleh orang tua. Biasanya kalau zaman dulu tuh bertemu karena dijodohin ya, Iya. dijodohin gitu. Dipertemukan oleh orang. Jadi misalnya pejabat sama pejabat gitu, anak pejabat sama pejabat. Sampai yang apa nentuin tanggal Nentuin ya tadi iya. harus ngelihat apa bulan, ngeliat bulan tanggal sama matahari. Terus Iya. ada langkah-langkah juga tadi Ada yang bawa angsa langkah-langkah tuh. juga. Angsa liar ya, Angsa nangkep liar. dulu. Iya, nangkap dulu angsa liar dan segala macam. Terus ngebandingin antara zaman dulu dan zaman sekarang. dulu sama zaman Kalau zaman sekarang lebih ini ya, lebih ngikutin budaya barat ya. Lebih Zaman ngikutin sekarang budaya pokoknya barat. lebih ngikutin hati lah ya. Asik. Asik. Udah mulai pakai cinta, ada perasaan alami, nggak pakai Iya. paksaan-paksaan lagi Yes. ya kan. Terus kalau dulu tuh pakai hanbok kan. Hanbok. Sekarang tuh hanbok. Sekarang itu udah pakai yang pakaian Yang udah suit gitu udah ya. suit gitu, Iya. udah tuxedo, Udah yang udah modern. gaun. Iya, udah pernikahan juga udah di gedung yang bagus. Tapi nggak jarang juga yang masih nikah pakai Hanbok. hanbok, Iya, adat-adat masih zaman dulu. Bahkan kadang-kadang mereka pakai dua-duanya. Benar. Iya, adat yang awalnya itu mereka pakai prosesi tradisional dulu. Secara formalnya. Nah, pakai iya, nanti tradisional mungkin dulu. resepsinya baru baru pakai yang kebarat-baratan suit, itu. yang dress. Ya, seperti itulah. Gimana mungkin kalian kalau ada yang udah berniat untuk menikah bisa referensi pakai adat Korea gitu. Nggak apa kan ya kalau kita pakai adat Korea itu bisa kan ya? Setahu gua hanbok itu harganya mahal banget. Mahal. Sewanya aja. Beli yang KW aja. Tanah Abang mungkin ada, mungkin kan barangkali gitu ya. Terus sekali pakai udah robek. Mending beli yang bagus lah sekali. Dengar berapa ya harganya bisa sampai puluhan ya? Jutaan lah. Ya lebih. Itu mahal banget tau. Kan Soalnya tergantung tadi kan udah bahasa. dibilang kan bahannya sutra. Bahannya sutra dan ini. Soalnya juga soalnya buat nikah gitu. Apa soalnya buat nikah maksudnya? Gitu. Iya. Jadi sekali aja gitu. Oke lah. Gaunnya mahal. Abis ini kita mau ngebacain, bukan kita sih ngebacain. Iya, Ada kita teman mau kita mau ngasih info. Soal berita-berita terupdate di Korea lagi. Di mana lagi kalau bukan di K-Wave Update. Annyeong Smart Viewers, here is K-Wave Update. Update pertama datang dari variety show populer SBS yaitu Running Man yang akan segera berakhir.
Keputusan tersebut diambil setelah terjadi pertemuan darurat antara staf dan pengisi acara terkait kontroversi kepergian Song Ji Hyo dan Kim Jong Kook, serta awal dari Running Man Season 2. Dalam wawancara menyusul pengumuman tersebut, PD Jung Chul Min menjelaskan kontroversi yang terjadi timbul karena masalah komunikasi. Pihak Kim Jong Kook juga berkomentar tentang akhir dari acara ini, berkata bahwa Kim Jong Kook telah bertemu dengan para staf dan pengisi acara tanpa didampingi manajer. Ia memutuskan untuk tetap berada dalam acara hingga berakhir di bulan Februari mendatang karena loyalitas setelah bekerja bersama selama 7 tahun. Update yang kedua datang dari Min Ho Shaini yang berbicara soal persiapannya dalam berakting laga di drama Hwarang. Dalam konferensi pers untuk drama ini, sang penyanyi dan aktor berbicara mengenai karakter Suho yang optimis dan mudah marah. Ketika berbincang mengenai apa yang pertama kali membuatnya tertarik dengan proyek ini, Min Ho menyebutkan bahwa menurutnya ini adalah sebuah drama yang segar dibandingkan drama kolosal lainnya. Untuk mempersiapkan diri berakting sebagai seorang prajurit Hwarang, Min Ho mengungkapkan bahwa ia belajar mengendarai kuda dan bahkan ikut kelas laga di mana ia bertemu dengan instruktur bela diri. Drama Hwarang sudah mulai tayang perdana pada 19 Desember lalu. Sekian K-Wave Update pada episode kali ini. See you in the next episode. Annyeong! Ya, itu dia K-Wave K-Wave update-nya. Itu mungkin bisa menjadi berita-berita terbaru Ya. untuk kalian semua ya. Sekarang saatnya kita memberitahu pada kalian siapa aja yang bisa kalian follow di Instagram dan Twitter. Dimana lagi kalau bukan di Who's to follow? Nah, jangan Itu lupa dia. di follow. Iya, jangan lupa juga follow Twitter kita ya, @raffi_juniko dan Gabriel Sko. jangan lupa follow Twitternya Hollywood, Hollywood. @Hollywood_BTV. Kita juga udah punya Instagram kita Sama ya? @HollywoodBTV. Cari aja Hollywood, Iya, iya, Hollywood BTV. Wah, udah banyak Jangan nih sekarang. lupa di follow. Iya, wah nggak kerasa udah 30 menit dari tadi kita nemenin kalian. Udah ngobrolin soal pernikahan ya. Pernikahan. Gitu. Jangan lupa saksikan terus Hollywood di jam dan waktunya sama dengan topik-topik yang wah banyak deh. Pokoknya masih banyak topik-topik yang bakal kita bacain. Iya, thank you untuk Bridget. Thank you juga buat Bebek JKT ya. Ini wah kursinya nyaman sekali. Yoy. Ucapin juga El, ini. Oh ya, sekali lagi kami ingin mengucapkan Merry Christmas Dan juga, Sehe Happy New Year. Happy New Year bahasa Inggrisnya. Happy New Year. Kalau bahasa Koreanya? Sehe bokmani baduseo. Ya. Laki-laki juga gini juga ya? Iya. Tangannya gimana ya gini? Kalau nggak salah kayak gitu. Ya itulah pokoknya kayak gitulah. Terima kasih karena kalian udah nyaksiin Hollywood. Sampai jumpa di Hollywood episode yang lainnya. Gue Raffi pamit. El pamit. Hollywood. Annyeong. Bye-bye. Like